iKITE adalah software sistem manajemen perusahaan yang diproduksi oleh PT Incor System Solutions. Software ini mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Sesuai standar aturan bea dan cukai mengenai perusahaan penerima fasilitas pengambilan maupun pembebasan untuk tujuan ekspor. Menghasilkan laporan sesuai regulasi bea cukai serta kebutuhan internal perusahaan dalam bentuk Word dan Excel. Dapat diakses dan data di input real-time dan dimanapun. Multi-user dengan sistem keamanan yang teruji. Penginputan data yang banyak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dapat diperoleh dengan investasi yang terjangkau dengan kualitas tinggi, dan after sales yang lengkap mulai dari pelatihan, supervisi, helpdesk, video tutorial, dan berbagai total support system lainnya. Karena software ini bersifat online, maka untuk menggunakan software ini, terlebih dahulu Anda harus dapat mengaksesnya. Caranya, pastikan komputer Anda terhubung dengan koneksi internet. Jalankan browser yang biasa Anda gunakan. Kemudian, klik alamat website iKITE perusahaan Anda sesuai dengan yang Anda dapatkan dari kami. Setelah page perusahaan Anda terbuka, Anda harus login di tempat yang sudah disediakan menggunakan email dan password yang telah terdaftar di server kami. Bila Anda mengalami masalah saat login, coba ulangi lagi dan pastikan email dan password sudah Anda masukkan dengan benar. Jika Anda mengalami masalah, silakan hubungi kami. Setelah proses login, maka tampilan di layar Anda akan berubah dan iKITE siap untuk digunakan. Dashboard adalah ikhtisar data yang telah Anda masukkan. Terdapat 4 menu utama yaitu Company, Employees, Products, dan Partners. Selain itu, juga terdapat link yang dapat diklik untuk mengakses Office dan Plan. Ada juga menu pembuatan laporan konversi, BCLKT 01, pemakaian bahan baku yang dimintakan pengembalian, pertanggungjawaban nihil, pertanggungjawaban sisa proses hasil produksi, stok nama, informasi aktivitas user, dan lainnya yang dapat Anda pelajari di chapter-chapter lainnya. Silahkan klik Total KITE Decrease di sebelah kanan nama perusahaan Anda pada dashboard untuk menuju ke pengolahan data SCAP KITE. Cara lainnya adalah, silahkan klik shortcut lalu klik KITE Decrease. Penambahan SCAP KITE dapat Anda lakukan dengan cara klik tombol Add KITE Decree. Kemudian, silahkan input nomor SCAP KITE di KITE Decree Number, jenis KITE pengembalian atau pembebasan di KITE Decree Type, periode awal dan akhir masa berlaku SCAP KITE di KITE Decree Start Period dan KITE Decree End Period. Klik tombol Save KITE Decree untuk menyimpan data yang telah Anda input. Klik tulisan Click Here to Continue untuk memasukkan rincian produk yang terdaftar dalam SCAP KITE tersebut. Pada form yang tampil, silakan cari produk berdasarkan SKU atau kode barang. Lalu isikan jumlah kuota produk menurut yang tercantum di SCAP KITE ke dalam kotak quantity dan klik tombol Include untuk menyimpannya. Lakukan langkah tersebut untuk setiap produk yang tercantum di SCAP KITE. Pengeditan data SCAP KITE dapat Anda lakukan dengan cara klik tombol Edit. Lalu muncul form yang dapat Anda ubah detail informasi mengenai SCAP KITE. Anda dapat mengubah nomor SCAP KITE di KITE Decree Number, jenis KITE pengembalian atau pembebasan di KITE Decree Type, periode awal dan akhir masa berlaku SCAP KITE di KITE Decree Start Period, dan KITE Decree End Period.
Lalu, klik tombol Save Kite Decree untuk menyimpan data yang telah Anda ubah. Penambahan produk ke dalam Scape Kite yang telah diinput ke dalam iKite dapat Anda lakukan dengan klik tombol Add Product. Lalu silahkan cari produk berdasarkan SKU atau kode barang. Kemudian, isikan jumlah kuota produk menurut yang tercantum di Scape Kite ke dalam kotak quantity, dan klik tombol Include untuk menyimpannya. Penghapusan produk-produk dalam Scape Kite dapat Anda lakukan dengan klik tombol silang di sebelah kanan produk. Pengubahan jumlah kuota produk dalam Scape Kite dapat Anda lakukan dengan klik tombol bergambar kertas dan pensil. Lalu, silahkan Anda ubah isian dalam kotak quantity dan klik Include untuk menyimpannya. Menu ini dapat digunakan untuk menambahkan atau mengedit data user login iKite perusahaan Anda. Di layar menu Employee ini, akan ditampilkan daftar user login yang sudah terdaftar. Jika ingin menambah user login termasuk user untuk Bea Cukai, maka berikut ini langkah yang harus Anda lakukan. Klik Add Employee, dan layar Anda akan menampilkan form isian seperti yang ada pada layar. Silahkan Anda mengisi data user dan menentukan jenis dari user tersebut. Untuk Bea Cukai, jenisnya adalah auditor. Jangan lupa, pilih Yes di pertanyaan Assign this employee to work in all office, plant, warehouse, agar user dapat mengakses seluruh data sesuai kewenangannya. Setelah itu, klik Save to Continue untuk menyimpan data user login tersebut. Bila kembali ke layar Employee, maka Anda akan mendapati user tersebut telah terdaftar. Untuk mengedit data user lainnya, maka Anda harus menjadi supervisor dari user tersebut. Silahkan administrator atau manajemen menambahkan Anda sebagai supervisor dengan cara klik tombol Assign Supervisor atau tombol Add Supervisor. Lalu, klik tombol Assign yang tampil kemudian. Di menu ini, Anda akan menjumpai beberapa icon yang dapat digunakan untuk memproses data user login. Icon ini dapat digunakan untuk mengedit atau menghapus data user login yang sudah tidak diperlukan. Icon ini dapat digunakan untuk mengaktifkan user login pada perusahaan. Icon ini dapat digunakan untuk menonaktifkan user login pada perusahaan. Icon ini dapat digunakan untuk memastikan user login terdaftar di Office. Icon ini dapat digunakan untuk memastikan user login terdaftar di Plan. Icon ini dapat digunakan untuk memastikan user login terdaftar di Warehouse. Menu ini menunjukkan informasi inventory produk-produk yang terdapat di perusahaan Anda, yaitu bahan baku dan penolong, bahan jadi, WIP, barang sisa, mesin, peralatan kantor. Anda dapat menambahkan barang yang terdapat di kantor, pabrik, maupun warehouse. Tetapi, Anda tidak dapat menambah jumlah stok dari barang-barang tersebut di menu ini. Berikut cara menambah barang di menu Products. Klik Add Product, dan layar akan menampilkan form isian produk. Product type atau jenis produk yang harus diperhatikan dalam penggunaan iKite adalah Raw Materials untuk bahan baku dan penolong, Work in Progress Products untuk WIP, Finished Goods untuk barang jadi, Waste untuk barang sisa atau limbah, Waste Equipment untuk peralatan kantor, Capital Goods untuk mesin.
Setelah mengisi data dan menentukan jenis barang, simpan data tersebut dengan klik Save Product, lalu klik Continue. Di layar akan tampak bahwa produk yang baru Anda masukkan sudah terdaftar. Di menu Products ini, Anda juga dapat menentukan status produk untuk dijual atau tidak dengan cara mengeklik tombol Set for Sale atau Set Not for Sale. Menu ini menunjukkan list vendor atau supplier, maupun klien atau customer yang menjadi rekanan atau partner perusahaan Anda. Di dalam menu ini terdapat menu-menu seperti Purchase Orders, Products, Sales Proposals, Sales Orders, Delivery Orders, dan menu untuk edit, hapus, deaktivasi, dan aktivasi kembali rekanan. Langkah-langkah untuk menambah partner adalah klik Add Partner, dan layar akan menampilkan form isian. Isi data rekanan perusahaan Anda. Lalu klik Save Partner untuk menyimpan. Rekanan baru Anda akan tampak di daftar rekanan di layar utama menu Partners. Demikian tutorial chapter 1 yang mencakup cara mengakses iKIT beserta menu-menu dasarnya. Anda dapat kembali ke menu pemilihan chapter atau mengulangi chapter 1 ini sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.